Saudara penyidik senior KPK bersama sejumlah perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan bertemu dengan Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Dalam pertemuan itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan membantah tentang isu label radikal yang diberikan kepada dirinya dan pegawai lain yang tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan. Jadi lebih akrab kita untuk percakapan lanjutan. Lebih ganteng Pak Jeki kalau nggak ditunjukin. Dalam pertemuan itu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia merasa prihatin dengan upaya pelemahan KPK, terutama memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme. Ketua Umum PGI mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas untuk segera menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan. PGI menilai mereka yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan memiliki kinerja baik dan integritas kuat. Sementara Novel Baswedan dan perwakilan pegawai KPK membantah label radikal karena selama ini telah bekerja profesional untuk negara. Cukup kuat indikasi yang menunjukkan ini merupakan target. Artinya tes wawasan kebangsaan yang kita harapkan kalaupun ada itu adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki wawasan kita semua. Tapi yang terjadi dengan tes ini malah pakai alat untuk meminggirkan orang-orang yang secara objektif sangat berdedikasi, memiliki integritas yang mumpuni, dibuktikan dari kinerja mereka selama ini. Kami dapat informasi dalam perjumpaan hari ini, beberapa di antara mereka dalam 3 tahun terakhir ini mendapat nilai A dari kinerjanya. Oleh karena itu kita juga bertanya-tanya, ketika beberapa di antara mereka juga sedang menangani kasus-kasus yang lumayan signifikan. Jadi ada apa di balik ini semua? Tentu masyarakat berhak tahu. Jadi kalau boleh kita meminta seluruh proses ini dibuka secara transparan di negara ini. Ini bukan sekedar kepentingan dari kami yang sedang diupayakan untuk keluar dari KPK, tapi saya khawatir ini adalah rangkaian dari upaya pelemahan KPK, dan kalau apabila ini adalah tahap akhir dari upaya pelemahan, tentulah memerlukan dukungan dari semua pihak. Semua kalangan dari negara kita tentu punya hak untuk memberikan dukungan yang sungguh-sungguh, karena pemberantasan korupsi adalah harapan dari masyarakat, harapan kita semua. Indonesia Corruption Watch berpandangan bahwa keputusan KPK dan BKN merupakan pembangkangan terhadap perintah Presiden Joko Widodo. ICW mengacu kepada pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan tidak serta-merta menjadi dasar memberhentikan pegawai KPK. Namun pada prakteknya KPK dan BKN memberhentikan 51 pegawai karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan, bahkan menyatakan bahwa pegawai itu tidak bisa dibina lagi. Pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah bentuk nyata pembangkangan atas perintah Presiden. Presiden Joko Widodo telah secara jelas menyebutkan bahwa tes wawasan kebangsaan tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Namun yang dilakukan oleh KPK dan BKN justru sebaliknya. Mereka memberhentikan 51 pegawai KPK. Dan juga yang diperparah lagi, 51 pegawai itu diberikan tanda merah. Dikatakan tidak bisa dibina lagi. Saya bersama dengan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jeki Manuputi. Pak Jeki, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Riko, selamat sore pemirsa. Pak Jeki, dalam siaran persnya PGI meminta pemerintah tangani persoalan internal di KPK. Apa yang membuat PGI merasa harus ikut ambil bagian, bersuara, akan menyurati Presiden terhadap apa yang terjadi di KPK? Baik Riko, saya perlu jelaskan pertemuan kemarin kami dengan 9 orang pegawai yang dinonaktifkan dari KPK. Ya. Bersama dengan 9 orang itu ada Bang Novel Baswedan, dan kami melakukan percakapan intinya tentang dinamika-dinamika yang berkembang di dalam KPK, sikap PGI terhadap KPK selama ini, yang melakukan kerjasama tetapi juga mendukung
upaya-upaya penguatan KPK dan menentang pelemahan KPK di dalam sejarahnya. Dan juga percakapan lebih banyak bicara tentang bagaimana stigma Taliban, kadrun, radikalisme, dan lain-lain intoleransi dipakai belakangan ini disemaikan atau disematkan pada KPK. Dan ini membentuk opini publik pada narasi dominan bahwa KPK itu adalah sarang kadrun dan lain-lain. Nah, bercakap-cakap dengan kami itu 9 orang, saya tidak suka biasa untuk mengatakan agama, tapi saya harus bilang bahwa 2 diantaranya yang Muslim, 7 diantaranya yang Kristen, ya, termasuk pimpinan persekutuan karyawan Kristen di sana. Sehingga tidaklah tepat kalau stigma dan narasi besar kadrun, Taliban, dan lain-lain itu disematkan kepada mereka, ya. Ini menjadi narasi publik yang harus diklarifikasi. Nah, terkait dengan tes wawasan kebangsaan, ya, tes wawasan kebangsaan, kita tidak pernah menolak tes wawasan kebangsaan karena itu perintah undang-undang, apalagi peralihan ke ASN. Yang kita kritisi pada pokok ketika tes wawasan kebangsaan bergandengan dengan stigma kadrun, ya. Ini sebuah pembunuhan karakter yang digeneralisir kepada semua yang dinonaktifkan kalau itu tidak diklarifikasi oleh pemerintah dan lain-lain. Ya, sebab ini menyeret masa depan seseorang, bahkan juga keluarganya. Dan kemarin itu diceritakan bahkan ada keluarga yang istrinya sudah ini ketika mengantar anaknya ke sekolah dan lain-lain. Ya, kita tahulah stigma-stigma seperti ini di dalam sejarah kebangsaan bagaimana itu dipakai untuk menjegal, untuk menghancurkan orang dan orang kehilangan, rusak masa depan termasuk anak-anak. Oleh karena itu perlu ditegaskan di sini PGI mengambil sikap dan posisi kritis di situ untuk melihat kalau ini ditautkan, ya, antara stigma kadrun, Taliban, dan lain-lain, radikalisme, intoleransi, dan lain-lain dengan tes wawasan kebangsaan, maka harus jelas, harus clear. Dan kita minta pemerintah untuk mengungkapkan, menyampaikan itu kepada publik supaya tidak ada polemik. Pak Jeki, dalam pertemuan kemarin, ini kan ada muncul lagi diksi radikal. Diksi radikal ini sempat muncul juga saat ramai revisi Undang-Undang KPK. Apakah dalam pertemuan kemarin dibahas juga bahwa mereka tidak lolos tes karena mereka dianggap radikal atau ada hal lain? Tentu mungkin hal-hal yang lain kita tidak telusuri sebab parameternya kan tidak dibuka dan dibicarakan. Mereka hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Apa saja contohnya, Pak? Ya, pertanyaan apakah bagaimana pandangan terhadap HTI, pandangan terhadap FPI, pandangan terhadap LGBT, dan seperti hal-hal seperti itu, ya. Jadi kita hanya ingin menyampaikan sikap kita untuk jangan terjebak pada narasi tunggal, narasi dominan yang sudah terlanjur ditelan masyarakat bahwa KPK itu sarang Taliban dan segala macam. Mereka memberikan testimoni untuk itu. Kami mencoba menggali di situ. Apakah seperti itu persoalannya? Ini harus dibuktikan sebab ini menyangkut masa depan dan kita tidak harus saling melukai sebagai sesama anak bangsa. Pemerintah tentu punya parameter-parameter dan kita dukung itu, tapi parameter itu harus disampaikan kepada publik supaya kita tahu kita bisa memakainya atau ada satu pemahaman bersama untuk melihat ini adil atau tidak adil, ini adil atau tidak adil. Dan tidak adil. Pak Jeki, di media sosial ramai pembicaraan mengenai pro dan kontra yang menilai PGI kenapa berpihak pada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Tadi Anda sudah menjelaskan. Apa urgensinya PGI merasa ini sudah, koreksi saya kalau salah, keterlaluan, jadi PGI mengambil sikap yang tegas? Saya kira bukan kali ini PGI mengambil sikap dalam kaitan dengan KPK. Sejak awal pembentukan KPK, PGI sepenuhnya mendukung. Berjilid-jilid konflik di KPK yang dinilai sebagai upaya pelemahan KPK baik dari luar atau dari dalam, PGI bersama komponen-komponen kebangsaan lainnya turut serta untuk membela. Ya, jadi ini bukan sikap yang sama sekali baru atau tiba-tiba. Ya. Nah, hanya di dalam persoalan ini variannya sangat banyak. Bertindihan
ya, isu-isu dan nuansa politik dan berbagai macam hal, sehingga sulit kita mengambil satu sikap tunggal tanpa berhimpitan dengan tafsir terhadap dimensi yang lain dari persoalan ini. Ya, jadi muncul lalu banyak tanggapan, kecaman, termasuk kami PGI dikecam mendukung kadrun, mendukung Taliban dan lain-lain. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda dengan rekam jejak PGI dalam isu-isu seperti ini sebelumnya. Dalam pertemuan kemarin, Pak Jeki, diceritakan jugakah apa langkah yang akan diambil mereka-mereka yang diberhentikan setelah bertemu PGI? Apa opsi-opsi yang kemudian muncul? Ya, dibicarakan bahwa mereka akan mengambil opsi-opsi tentunya yang disediakan oleh negara, opsi-opsi hukum dan lain-lain. Mereka akan lobby ke sana, sini, ke berbagai kelompok dan lain-lain. Dan kita menyatakan kita mendukung kalau itu berbasis pada sebuah perjuangan keadilan. Tentunya ketika mengatakan keadilan ini harus di-scoring, ini harus ditakar. Keadilan menurut siapa, dengan variabel-variabel yang mana. Dalam posisi itu maka kita meminta supaya masing-masing pihak bisa berbicara, bisa membuka. Tapi satu hal yang pasti, label Taliban, label kadrun dan lain-lain tidak bisa dipukul rata untuk semua yang atau 75 orang. Ya, jadi masyarakat juga harus betul-betul cerdas untuk mengkritisi, jangan sampai sebuah ketidakadilan, ya, dia tertindih di bawah produksi opini dominan atau narasi dominan tentang hal yang lain. Dan kita di situ gereja terpanggil untuk berbicara. Saya tahu tadi Anda sudah menjelaskan soal PGI dari awal ikut mendukung KPK ketika ada suara yang mengatakan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dalam tanda kutip ikut campur dalam urusan yang lain. Jawaban Anda adalah soal itu tanggapannya? Oh ya, PGI jangan masuk ke wilayah-wilayah itu, urus gereja saja, urus internalnya saja. Saya kira ini orang keliru memahami PGI, sebab sejak awal dia terpanggil untuk masuk dan bersaksi di tengah bangsa ini melalui keterlibatannya, termasuk keterlibatan untuk menghadirkan keadilan, mendukung penegakan HAM, kebenaran, dan lain-lain. Kalaupun itu harus bersentuhan dengan kritik PGI terhadap ruang-ruang politik yang dianggap tidak adil, maka dia harus melakukan itu. Karena itu panggilan misinya. Ya, saya kira memang tidak gampang mengambil sikap dalam situasi seperti ini, tidak gampang memuaskan semua orang dengan sikap yang diambil, tapi kita tidak pernah akan mengambil sikap kalau kita harus berhitung untuk memuaskan semua orang. Karena itu dialog lalu diperlukan, dan kita menginisiasi dialog terbuka dengan semua. Pak Jeki, dalam rilisnya PGI juga mengatakan akan mengirim surat ke Presiden. Poin detailnya seperti apa? Saya tahu poin besarnya adalah meminta pemerintah menangani persoalan internal di KPK. Tapi apa yang PGI akan katakan melalui pernyataan itu ke Presiden? Betul, paling tidak yang kemarin kita bicarakan soal stigmatisasi itu. Stigmatisasi kadrun dan lain-lain yang sudah terkeburu dibungkus menjadi narasi dominan atau frame dominan untuk membingkai kasus ini, sehingga aspek-aspek yang lain tidak kelihatan lagi. Ya, walaupun kita juga Pak tahu bahwa Jeki, sorry saya potong, Presiden ini kan juga sebetulnya sudah memberikan tanggapannya soal apa yang terjadi di KPK ini, bahwa tes wawasan kebangsaan tidak bisa serta-merta dijadikan tolok ukur buat memberhentikan. Betul ya, Presiden bilang selagi masih bisa dibina, ya, pembinaan dilakukan begitu. Ya, kita tentunya tidak akan mengkonfrontir sikap Presiden seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa saja merubah-rubah, menyebabkan Presiden mengambil sikap yang atau Presiden tidak ingin mengintervensi lebih jauh penegakan hukum dan lain-lain. Tapi satu yang kita minta itu jangan negara ini jangan dibangun berdasarkan stigma satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Pelabelan-pelabelan. Kita sudah menuai sangat banyak persoalan karena pelabelan-pelabelan seperti itu. Nah, dalam kaitan dengan kasus ini yang harus diurai. Sehingga kalau ada parameter-parameter yang lain terkait dengan tidak lolosnya 75 orang, ungkapkan itu. Ungkapkan itu supaya kita juga bisa menakar pada lembaga-lembaga lain, mulai dari pejabat sampai dengan
pegawai kecil, apakah juga mereka bisa terukur di dalam parameter kebangsaan yang dipakai. Saya kira ini langkah yang harus kita dukung tentunya dalam perjalanan ke depan, tetapi sekali lagi harus diingat, jangan di dalam proses untuk mengungkapkan itu, kita menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi, betapapun itu hanya sebuah nokta. Kita harus bicara. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jeki Manuputi. Pak Jeki, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Selamat sore.